Terkait dengan kurikulum misalnya, kami sudah menyiapkan desain kurikulum untuk 3 bulan ini, kurikulum 3 bulan untuk darurat seperti apa sudah kami siapkan desainnya. Kemudian darurat yang 1 tahun, dari 3 bulan sampai 1 tahun, kemudian sampai 3 tahun sudah kita siapkan desain kurikulumnya. Wih, keren. Kurikulum darurat namanya ya, Prof? Ya, sekolahnya itu anak-anak tidak ada tes. Tapi dia justru didorong untuk misalnya dia membantu masyarakat yang terdampak. Itu dinilai sebagai bagian dari rapot. Itu pendidikan tuh, Prof. Itu pendidikan Itu juga. pendidikan, Prof. Tertarik tadi yang Prof bilang soal numpang sekolah lah ibaratnya ya, Prof, ya, di relokasi. Itu mereka adalah anak-anak yang dekat dari pengungsian ke sekolah masing-masing atau seperti apa treatment relokasinya, Prof? Ya memang rata-rata kan mereka ini ada yang memang rumahnya sudah terbawa ya, tapi ada juga yang misalnya rumahnya masih ada tapi sekolahnya yang terkena. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk memperkuat tradisi yang kita miliki sekarang ini, yaitu tolong menolong dan gotong royong. Itu kan DNA-nya orang Indonesia. Iya, gotong royong ya. Iya. Oke. Kalau nggak gotong royong, nggak Sudah cepat hilang selesai. keindonesiaannya juga. Iya. Prof, itu kan tadi biaya sementara yang bisa langsung dikeluarkan oleh kementerian. Betul. Sementara rehab dan rekon sekolah ini kan banyak sekali. Betul. Dan saya yakin biayanya besar sekali. Bukan cuma bangunannya, tapi juga laptopnya, komputernya, Betul. semua kan. Ada Apalagi sekarang beberapa digitalisasi ya, IFP yang kita kirim sudah terendam. Jadi sudah kita kirim, sudah sampai. Ini menggambarkan program Pak Presiden IFP itu tidak hanya menjaga kota, sampai ke pedalaman juga sudah sampai. Cuma memang karena air masuk ke ruang-ruang kelas sehingga saya dapat info ya IFP itu terendam sehingga memang itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah itu butuh biaya berapa, Prof? Kira-kira udah dihitung belum sama teman-teman di? Belum. Jadi nanti begini, data yang sekarang sudah kita punya itu nanti kita prioritaskan untuk tahun 2026. Dana revitalisasi 2026 nanti kita prioritaskan untuk sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Nah yang belum nanti kita teruskan mendata, tapi kita prioritaskan untuk itu. Sehingga terkait dengan kurikulum misalnya, kami sudah menyiapkan desain kurikulum untuk 3 bulan ini, kurikulum 3 bulan untuk darurat seperti apa sudah kami siapkan desainnya. Kemudian darurat yang 1 tahun, dari 3 bulan sampai 1 tahun, kemudian sampai 3 tahun sudah kita siapkan desain kurikulumnya. Wih, keren. Kurikulum darurat namanya ya, Prof? Ya betul, kurikulum darurat. Karena walaupun sudah selesai, sudah dibersihkan, kalau sekolah rusak, kan membangunnya perlu waktu. Betul. Tidak bisa simsalabim langsung bling, jadi tidak bisa begitu. Kayak Aladin ya. Apalagi sekolah yang memang dia harus direlokasi. Dan tiap sekolah punya sifat kerusakan yang berbeda-beda ya, Prof ya. Yang direlokasi kan berarti harus membangun besar kan. Itu kan paling tidak, paling cepat. Kalau memang full relokasi, itu kan paling cepat 1 tahun. 1 tahun. Nah selama 1 tahun ini kan harus ada skenario pembelajaran seperti apa kan. Betul. Ada juga yang mungkin dia tidak perlu sampai 1 tahun karena tingkat kerusakannya sedang. Yang ringan mungkin bisa dalam waktu 2 bulan sudah selesai misalnya. Atau ada yang 1 tahun, atau ada yang misalnya hanya beberapa pekan sudah selesai misalnya, kan bervariasi. Wah ini PR Pak Prof banyak banget nih ya, Iya. tiap sekolah beda-beda kurikulumnya, treatmentnya. Itu setahun dalam situasi normal, Prof. Betul, ya. Ini kan situasi tidak normal. Betul. Misalnya kayak di Aceh, menuju ke lokasi aja kita belum tentu sampai. Salah satunya di Aceh, di Tamiang ya, yang di Aceh Tamiang Ya, itu. saya dapat info besok kan insya Allah saya ke sana. Memang saya akan berangkat justru dari Sumatera Utara. Karena relatif lebih dekat dibanding dari Banda Aceh. Nah, cuma memang ada info yang sudah sampai ke kami dari tim yang sudah di lapangan. Memang sarana prasarana transportasinya, terutama jalannya memang belum bisa pulih sehingga memang perlu waktu lama. Tapi kan kita tidak boleh menyerah hanya karena jalan susah. Mereka yang terdampak lebih susah lagi. Betul. Waduh. Sehingga karena itu Kenapa Prof Mukti harus memaksakan diri untuk datang lihat ke sana? semaksimal mungkin untuk datang dalam rangka membantu, dan kami sudah menyiapkan nanti paket-paket tadi sepatu, kemudian school kit itu, dan itu kami beli dari sini karena tidak mungkin di sana diadakan. Dari UMKM. Oh, dari UMKM. Dari UMKM. Jadi kami juga memprioritaskan untuk pengadaan itu dengan membeli produk-produk UMKM juga. Prof, ini laporan yang tadi Prof sampaikan udah disampaikan ke Presiden belum? Belum.
mudah-mudahan menonton acara kita gitu. Atau dia melaporkan ke beliau yang kita kerjakan gitu. Oke. Karena kemarin waktu beliau ratas kan yang diundang kan yang menteri tertentu kan. Tapi mungkin pada saatnya ketika diadakan rapat akan kami sampaikan ini. Karena kemarin Pak Prabowo lebih penanganan bencana dulu ya. Karena masih banyak mayat, masih banyak tempat-tempat yang belum terjamah sebenarnya. Iya, betul. Ya. Ini artinya Pak Prabowo mungkin percaya sama Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kamu kerja. Mudah-mudahan. Nggak usah disuruh-suruh ya. Nggak usah disuruh-suruh, udah paham ya apa yang dilakukan. Ini kan kita mau ujian. Seandainya ada tempat yang tidak bisa digunakan, kan dia harus pakai online. Atau pakai tidak teknologi. semuanya. Jadi ada ide-ide cerdas dari beberapa guru, itu nanti mendatangi murid. Jadi murid misalnya berkumpul di tempat tertentu, katakanlah di masjid, atau di tempat yang murid bisa berkumpul, gurunya mendatangi ke situ. Gurunya mendatangi. Ini kreativitas yang menurut saya harus kita apresiasi. Sebentar, kita say thank you dulu, kita mau ucapin terima kasih untuk guru-guru yang terdampak dari sana, itu guru banget. Guru banget tuh. Jadi dedikasi mereka untuk tetap mendidik itu masih sangat tinggi dan mereka tidak menyerah dengan segala keterbatasan. Saya kira ini yang harus kita apresiasi juga. Iya, luar biasa. Prof, ada juga kan kurikulum pembelajaran sekarang yang digital, artinya online. Itu aksesnya seperti apa, Prof? Sementara listrik masih banyak di kawasan-kawasan yang mati ya. Berapa persen? Masih jauh lah. Masih jauh lah ya. Kayak masih banyak yang akses listrik, sinyal gitu masih banyak yang belum ya, itu yang terjangkau. memang nanti coba kita lihat di lapangan sejauh mana problem ini bisa kita atasi. Tapi tentu sekali lagi kan semuanya berproses. Betul. Sehingga karena itu kita tidak boleh juga terlalu kaku menyangkut pembelajaran ini. Karena ya situasinya kan darurat. Situasinya tidak pernah kita kehendaki musibah ini. Sehingga karena itu yang penting adalah mengembalikan mental anak-anak kita ini supaya tidak down. Benar. Soal nanti nilai berapa itu kan bisa disesuaikan. Misalnya ada tadi disampaikan oleh anggota DPR dan ada memang sahabat saya yang japri ke saya, dia penggerak pendidikan di Aceh. Di sekolahnya itu anak-anak tidak ada tes. Tapi dia justru didorong untuk misalnya dia membantu masyarakat yang terdampak. Itu dinilai sebagai bagian dari rapot. Itu pendidikan tuh, Prof. Itu pendidikan itu juga. pendidikan, Prof. Jadi namanya pendidikan itu tidak sekedar kemampuan menjawab soal tes-tes itu, tapi kemampuan menjawab persoalan kehidupan nyata. Itu ujian yang lebih berat. Jadi kalau Menteri Pendidikannya dari Ormas kayak begini nih, urusan agama. Karena kan mau dia punya sekolahan banyak. Belajarnya dari mulai fondasi ya, Prof. Ini luar biasa. Sampai ke sosial, psikologi anak juga dipeduli. Itu seperti apa nanti prosesnya, Prof? Saya kemarin di Agam sempat ikut mendongeng sama pendongeng-pendongeng nasional tim psikososial yang datang. Termasuk saya juga menyemangati mereka untuk tetap optimis, tetap bercita-cita. Ya, anak-anak tidak boleh kehilangan harapan karena sekolahnya rusak. Karena mereka tentu harus kita berikan optimisme bahwa mereka bisa bangkit, keadaan ini bisa kita perbaiki. Karena kalau dalam situasi bencana ini justru yang dampaknya kuat itu adalah ke anak-anak, Prof. Betul. Dan anak-anak itu yang mungkin agak terabaikan dalam proses penanganan bencana ini. Ya. Kalau nggak ada yang ngurus anak-anak, ya akan dampaknya jadi luas. Betul. Dan ini kan memang akan memberikan dampak psikologis yang besar ya, bahkan mungkin trauma bagi generasi yang pernah mengalami, misalnya sempat muncul ya pernyataan dari Gubernur Aceh, ini serasa seperti tsunami kedua. Misalnya. Itu kan bagi yang mengalami tsunami tahun 2004, akhir 2004, awal 2005 itu kan 20 tahun yang lalu. Mungkin sekarang mereka masih mahasiswa. Atau mungkin yang dulu SD, sekarang ya sudah. Dimana, itu kan bisa merasakan bagaimana tsunami itu kan. Peristiwanya hanya sesaat, hanya beberapa jam. Mungkin beberapa jam, tapi dampaknya dan kerusakannya luar biasa. Ini kan juga seperti itu kan. Bahkan kalau saya mengikuti pemberitaan itu kan memang situasinya memang ya sangat memprihatinkan kita. Sangat. Nah, kalau dia mengalami trauma seperti ini terus gitu, maka bisa jadi kan dia melihat air saja sudah takut. Betul. Prof, ada teman saya di Aceh bilang dia mengalami tsunami di 2004 kemarin. Terus dia bilang ini kalau menurut saya lebih
kuat daripada tsunami kemarin. Iya. Karena kalau tsunami kemarin tuh hanya air yang datang. Kalau ini yang datang tuh air, tanah, batu dan kayu, pohon-pohon. Dan kawan-kawannya itu. Gitu. Jadi dan jembatan putus semua sehingga kita kalau datang menuju ke tempat nggak bisa. Aksesnya banyak yang terputus. Walaupun memang sebenarnya kan yang sekarang ini terdampak di Aceh kan tidak seluruhnya kena tsunami. Iya, Kan? Seperti Tamiang ini kan dulu nggak kena sungai, nggak kena tsunami. Daerah-daerah ini kan nggak kena. Yang banyak kan yang di Banjar. Tapi beberapa kan ada yang memang mengalami tsunami dan juga mengalami banjir ini. Karena itu trauma healing ini yang harus kita lakukan. Sehingga nanti kami akan suplai bahan-bahan bacaan itu tidak hanya buku teks, tapi tadi buku non-teks. Nanti buku non-teks itu adalah buku yang kita kirim ke sekolah-sekolah untuk memberikan mereka bacaan-bacaan yang membangkitkan optimisme, membangkitkan rasa percaya diri, dan dia bisa baca sendiri kan di waktu-waktu luang. Ini memang hal yang akan kami lakukan di masa depan, karena kan kami kan sudah punya satu unit di kementerian namanya SPAB. Jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang sebenarnya sudah ada suplemen kurikulum juga, buku-buku bacaan non-teks tentang mitigasi bencana, bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Itu sebenarnya sudah kita berikan bahan-bahan bacaannya. Nah, karena itu dengan pemahaman seperti ini, kami juga ingin agar anak-anak kita juga memiliki kemampuan kalau terjadi misalnya gempa bumi seperti apa dan sebagainya. Tapi kan tidak semuanya bisa terjangkau sehingga kita kemudian melihat ke depan apa yang harus kita lakukan agar ketika terjadi musibah itu mereka tahu bagaimana menyelamatkan dirinya, menyelamatkan masyarakat, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menyelamatkan alam dan sebagainya. Itu juga akan kami lakukan sebagai bagian dari upaya kami memberikan kesadaran tentang mitigasi bencana dan sikap sosial ketika terjadi bencana itu.